Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana roh Dewa Badai Salju menyerang Guisa. Guisa pun melindungi dirinya dengan aura hitam berbentuk bola. Kemudian, Guisa mencoba menyerang roh Dewa Badai Salju. Serangannya pun dilepaskan mengarah ke bagian dada roh Dewa Badai Salju. Roh itu pun menahan serangan Guisa dengan tangannya. Guisa berkata, "Padahal aku sudah memberikan kalian kesempatan. Tapi karena tidak ada yang mau, apa boleh buat? Aku akan mulai dengan serius." Guisa pun memojokkan roh Dewa Badai Salju. Orang-orang berkata, seharusnya roh Dewa Badai Salju tidak bisa dikalahkan. Dengan kekuatan semacam itu, dia bisa saja meratakan seluruh kota. Tetua Yeshu bergumam, padahal kekuatan mereka sangat kuat. Tapi kenapa mereka tidak langsung membunuh kami saja? Aneh sekali. Tetua keluarga keramat berkata, kalian semua sudah tamat. Dalam pertarungan, Shenhong berkata, aku pernah melihat kekuatan Guisa. Saat Raja Iblis selesai dari latihannya, keluarga Badai Salju pasti akan hancur. Setelah mereka mengakumulasi kekuatan selama setahun, Serikat Kegelapan telah mendapatkan kekuatan yang membuat kota Glory tidak bisa berkutik. Duan Jian berkata, aku bukan dari kota Glory, jadi aku harus fokus pada pertarungan. Ledakan pun terjadi di langit. Nili berkata, orang ini cuma peringkat emas hitam, yang berpura-pura menjadi peringkat legenda. Pusaka yang dia miliki boleh juga, tapi mereka tidak bisa menipuku. Guisa menjadi tak terkalahkan karena pusaka itu. Menurut informasi darinya, Guisa merupakan salah seorang petinggi dari Serikat Kegelapan. Akan kubuat dia merasakan susunan arai 10.000 roh iblis. Aku butuh waktu. Aku harap ayah mertua bisa mengulur waktu. Berpindah ke tempat Yesong, dia pun telah kembali. Dia bergumam, tak kusangka ahli dari Serikat Kegelapan telah bertindak. Bahkan roh Dewa Badai Salju dibuat terpojok olehnya. Apa mereka mencoba memusnahkan kami? Guisa memberikan serangan kepada roh Dewa Badai Salju, yang membuat roh tersebut kehabisan energi. Yesong melompat ke tempat Guisa. Dia berkata, aku Raja Kota. Mana mungkin aku gentar. Raja Kota pun melompat mendekati Guisa. Guisa berkata, dia tidak sabar untuk mati ya? Guisa pun menyerang Raja Kota sambil berkata, selamat tinggal Raja Kota. Kembali keingatan masa lalu Yesong, di mana ayah Yesong berkata, saat zaman kegelapan tiba, aku ingin para leluhur membimbing para korban, lalu pindah ke kota Glory, serta menghalau serangan monster iblis. Pertama, Yayan akan mendirikan keluarga Badai Salju, membangun tembok kota, dan memperbaiki kota. Selama berabad-abad, keluarga Badai Salju telah menjadi pelindung kota Glory. Setelah tahun evolusi, para monster iblis menjadi semakin kuat. Ditambah dengan pergerakan dari Serikat Kegelapan, kota Glory bisa saja hancur kembali. Maukah kau memimpin, serta menjadi harapan baru? Mungkin tugas ini akan mengorbankan nyawamu. Yesong menjawab, aku bersedia menjadi Raja Kota, dan melindungi rakyatku. Ini merupakan cita-cita yang sudah didedikasikan selama hidupku. Ayahnya Yesong berkata, cita-citamu sungguh mulia anakku. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah Raja Kota. Kembali ke saat ini, terlihat Guisa menyerang Raja Kota yang sedang melompat. Saat semua orang panik melihat Yesong akan terkena serangan Guisa, Yesong seperti dapat berpijak pada udara dan menghindari serangan dari Guisa. Guisa pun tercengang dan berkata, dia melambung di udara dan menghindari seranganku. Yeshu berkata, ini merupakan teknik rahasia keluarga Badai Salju, teknik tanpa jejak. Hanya spiritual tingkat legenda yang bisa menguasainya. Dia berhasil menembus peringkat legenda. Yesong berkata, jadi seperti ini rasanya peringkat legenda. Orang-orang di bawah pun senang melihat Raja Kota telah mencapai peringkat legenda dan berkata, dia pasti bisa mengalahkan Guisa. Yesong berkata, majulah Guisa, lawan aku. Mendengar suara Yesong membuat orang-orang bersemangat. Di hadapan seorang lawan yang tangguh, keyakinan Yesong membuatnya menembus peringkat legenda. Yesong pun menyerang Guisa. Guisa juga memberikan serangannya. Dia berkata, meskipun kau sudah peringkat legenda, kau masih bukan tandinganku. Serangan Guisa pun dilepaskan. Yesong pun membalas menggunakan serangan aura pedang es. Serangan Yesong memotong semua bola hitam dari Guisa. Tiba-tiba, bola tersebut meledak. Yesong pun terkejut, kekuatannya melebihi peringkat legenda. Guisa pun mengeluarkan serangan api naga ke arah Yesong. Yesong menyadari ada sesuatu yang tersembunyi di tengah tapak tangan Guisa. Dari situlah serangan berasal. Bisa membuat seorang peringkat emas hitam memojokkan roh Dewa Badai Salju. Benar-benar artefak yang hebat. Yesong pun berjalan di udara, mengarah ke tempat Guisa. Guisa berkata, sepertinya dia menyadarinya. Guisa pun menghilang, dan muncul di tempat lain. Dia pergi ke arah tetua keluarga keramat. Guisa membuat portal untuk menteleportasi tetua keluarga keramat. Tetua Yeshu pun berusaha menghadang tetua keluarga keramat. Akan tetapi sudah terlambat. Mereka sudah berhasil kabur. Tetua Yeshu batuk, dampak dari luka ketika roh Dewa Badai Salju diserang. Tetua Yeshu pun menopangnya.
Tetua Yeshu berkata, "Aku tidak apa-apa, tapi aku tidak bisa mengendalikan roh Dewa Badai Salju untuk sementara. Kita harus mencari cara membantu Yesong." Berpindah ke Yesong, dia berusaha menghalangi Guisa agar tidak kabur. Guisa berkata, "Aku bisa datang ke kota ini sesukaku. Tidak ada yang bisa menghentikanku." Dia pun membuat portal. Shenhong yang melihat hal tersebut segera pergi menuju ke arah Guisa. Di sisi lain, Yesong sedang menghancurkan bola hitam dari Guisa. Guisa bergerak mendekati portal dan mengucapkan selamat tinggal. Shenhong yang melihat hal tersebut menyuruh menunggu dirinya. Ketika mulai masuk, Guisa ditahan oleh roh dunia bawah yang dikontrol oleh Nili. Nili pun menyuruh Guisa menghadapinya. Guisa melihat ke arah portal dan mendapatkan 3 roh sudah menghalangi portal tersebut. Yesong berkata, "Bukankah itu roh peringkat emas hitam dari penyimpanan pusakaku? Meskipun mereka peringkat emas hitam bintang 1, tapi dia memiliki kemampuan untuk menyegel ruang. Boleh juga anak ini." Guisa melirik ke arah susunan array 10.000 roh iblis buas yang sedang diaktifkan. Beberapa saat, portal yang dibuat oleh Guisa berhasil ditutup oleh roh yang dikeluarkan Nili. Di sini terlihat Nili sedang berada di tengah array yang baru saja diaktifkan. Shenhong kebingungan karena portalnya sudah menghilang. Sedangkan Guisa berkata, "Meskipun tanpa portal, kau tetap tidak akan bisa menghalangiku untuk kabur. Lihat baik-baik iblis haus darah yang sudah diberikan oleh tuanku kepadaku." Guisa pun mulai berubah. Orang-orang yang melihat perubahan tersebut tetap memantau perubahannya. Beberapa saat kemudian, cahaya merah muncul pada tubuh Guisa. Perlahan tangannya menjadi lebih kuat. Kuku tangannya menjadi tajam dan muncul tato simbol pada tubuhnya. Akhirnya, perubahan pun selesai. Dia berkata, "Sebaiknya kau pikir baik-baik. Jika kau ingin membunuhku, kau pun akan membayar harga yang sepadan." Yesong menjawab, "Meskipun dalam wujud roh iblis, kau masih bukan tandinganku. Cukup basa-basinya. Hari ini kau pasti akan mati." Guisa mengakui kalau dia masih bukan tandingannya Yesong dan mengancam akan menargetkan rakyat kota Glory. Guisa berkata, "Tapi jika kau masih ingin meneruskannya, kau akan tahu konsekuensinya." Karena Yesong tidak mengatakan sesuatu, Guisa pun berencana untuk pergi. Ketika akan pergi, Nili pun berteriak, "Tunjukkan konsekuensinya padaku." Guisa menjawab, "Aku sedang berbicara dengan Yesong. Memangnya kau siapa, sampai ikut campur dalam pembicaraan kami?" Nili menjawab, "Tidak masalah kalau kau tidak tahu siapa aku. Setelah ini, kau pasti akan mengingatku." Nili pun mengeluarkan susunan 10.000 roh iblis buas. Guisa terkejut melihat roh iblis yang mulai bermunculan. Tetua Yeshu yang melihat itu pun terkejut. Para iblis buas peringkat emas hitam. Nili sudah mengaktifkan susunannya. Nili berkata, "Untuk mengalahkan orang sepertimu, aku cukup menggunakan 10% kekuatan saja." Guisa yang terkejut berkata, "Apa yang dia lakukan? Kau ingin melawanku? Kau pikir aku tidak akan membunuh kalian semua?" Belum selesai berbicara, gunung pun mulai bergerak. Guisa merasakan kalau auranya sampai membuat Guisa tidak bisa bergerak. Orang-orang di bawah pun terkejut. "Itu gunung. Kediaman Raja Kota akan porak-poranda." Tetua Yeshuo berkata, "Jangan takut. Itu hanya ilusi yang dibuat dari kekuatan spiritual. Tapi, jika Guisa terkena serangan tersebut, dia akan mengalami nasib yang mengenaskan." Gunung itu pun jatuh menuju ke arah Guisa. Guisa mencoba menghancurkannya. Dia menggunakan seluruh kekuatan untuk menghancurkan gunung tersebut. Akan tetapi, Guisa sangat sengsara menghadapi serangan tersebut. Gunung-gunung pun terus berjatuhan, hingga akhirnya Guisa terluka dan muntah darah. Akhirnya tertindih dan melesat ke bawah. Shenhong yang melihat hal itu berkata, "Bagaimana mungkin Guisa yang berada di puncak peringkat legenda kalah telak, padahal aku sudah mempertaruhkan seluruh keluargaku. Tapi kenapa jadi begini? Persetan dengan semua. Aku harus segera kembali ke keluargaku." Guisa yang tertimpa gunung berteriak, "Tubuhku hancur." Shenhong berkata lagi, "Kekuatan apa ini? Aku harus cepat kabur dari sini. Aku tidak mau ikut-ikutan." Duan Jian yang melihat Shenhong akan kabur pun berteriak. Tiba-tiba sebuah pedang menusuk Shenhong dari belakang. Shenhong pun kembali ke wujud manusia. Dia berkata, "Pada akhirnya, aku tetap kalah olehmu." Yesong berkata, "Shenhong, karena kau memilih mengkhianati kami, kau seharusnya tahu kalau ini akan terjadi." Shenhong menjawab, "Impianku untuk menguasai dunia. Sejarah keluargaku selama ratusan tahun telah hancur seperti ini." Akhirnya, Shenhong pun terbunuh dan jatuh. Nili yang melihat hal tersebut berkata, "Kematian Shenhong akan membuat keluarga keramat hancur. Sekarang, dengan membunuh Guisa, akan kubawa kota Glory ke kedamaian sementara." Nili pun melanjutkan tekniknya. Ketika orang berpikir kalau mereka menang, tiba-tiba, gunung yang menimpa Guisa menghilang, menjadi serpihan cahaya. Orang-orang terkejut. Terlihat Guisa yang jatuh ditangkap oleh seseorang. Nili bertanya, "Apa yang menghancurkan susunan 1000 lapisan gunung? Siapa orang ini? Dia pasti berada di peringkat legenda." Terlihat laki-laki yang melayang di langit, membawa Guisa.
Yesong yang melihat hal tersebut bergabung dengan roh iblisnya. Tetua Yeshu juga menggerakkan roh Dewa Badai Salju. Mereka berdua menyerang orang tersebut secara bersamaan. Wisa yang sudah sadar berkata, "Akhirnya kau datang juga. Habisi mereka, Longsa." Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.